Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan bersama saya Hans. Akhirnya kita podcast lagi. Setelah berapa bulan ya? Time skip. Iya. Udah 2 bulan, 3 bulan kali ya? Lebih ya? Lebih kayaknya. Tapi, aku masih mengisi konten di YouTube. Kalau yang belum tahu, kalian bisa nonton di channel YouTube Den Podcast. Video reaction. Video reaction ya. Ya itu iseng-iseng aja, nyoba-nyoba. Ya. Terus ada update apa lagi nih? Sebenarnya kita mau bahas ini ya, One Piece Netflix ini. Setelah itu, yang kapan hari pengumuman cash itu. Tapi kok tidak muncul-muncul lagi. Pikirin mau nunggu nanggung. Dikit lagi, tapi malah cuma sampai smoker itu terakhir. Ya, aku kira bakal di-reveal banyak sampai akhir saga gitu. Ternyata enggak. Iya. Ya, akhirnya baru sekarang kita berkesempatan atau take action untuk bikin podcastnya. Ya. Karena selain membahas season 2, ini kita awali dengan banyak event-event dan kolaborasi dengan brand-brand One Piece. Oh ya, bagi beberapa yang waktu belakangan ini. Harusnya nakama sudah tahu ya, karena tahun ini adalah tahun ini anime atau manganya? Kalau animenya pas 25 tahun. Kalau manganya kayaknya 27 deh. 26 atau 27. Berarti ini animenya ya? Iya, ya pokoknya ulang tahun 22 lah. Ya. Nah, event yang akan diadakan di Indonesia yaitu One Piece Music Symphony. Ini yang official ya? Ya, official. Soalnya sempat ada beberapa kemarin tuh ada di mana, Surabaya ada juga kayaknya. Oh iya, udah tahu Surabaya. Oke ya, kapan lihat di IG iklannya muncul loh. Ada di Surabaya, nggak usah ke Jakarta nih. Ya, tapi itu nggak tahu, bukan resmi kali, tapi tribute gitu. Ya. Terus ada sempat juga ada beberapa konser yang anime, lagu-lagu anime gitu, tapi ada One Piece-nya gitu juga. Yang aku tahu yang ini sih, game. Kayaknya game official gitu deh. Pernah tahu nggak? Cuma nggak tahu ya. Pokoknya ada ADMSC gitu. Oh ya, mungkin. Kalau yang musik One Piece Music Symphony ini dia dari luar. Jadi mereka itu kayak tim orkestra yang keliling ini ya, bisa dibilang keliling dunia. Nanti 10-11 Agustus tuh jatahnya mampir ke Indonesia. Mampir ke Jakarta. Gitu. Iya. Saya masih bimbang. Apa ikut nggak ya? Soalnya sisa tiket yang mahal. Coba nanti akhir-akhir, maksudnya H-1, H-2 gitu. Kalau udah mepet, biasanya turun. Cari di Calo. Ya. Tapi karena luar kota jadi agak susah sih. Kecuali kita di Jakarta ya. Langsung gas. Kita harus nyiapin kalau dari luar kota prepare transportnya apa. Kalau yang Surabaya gimana? Tapi, itu yang the next best thing kan di Surabaya. Ya. Kalau kalian penasaran yang di Surabaya itu. Ini aku lagi browsing di IG-nya. Namanya Kara Harps. Nah itu. Ini lebih dulu dari yang di Jakarta. Tapi nggak official sih. Ini jauh lebih murah, harganya sekitar 250-an guys. Ya ini untuk dan promonya untuk kaum mendang-mending. Itu apa? Kaum harganya buy one get one free. Harga 250-an tuh buy one get one free guys. Wah, mantap. Ini cocok buat yang di Surabaya nih.
Aku ngajak Grace males katanya. Ya datang sendiri dapat 2 kursi itu lumayan, bisa selonjoran. Ini kan yang ada ini kayak semacam ini akademi dan agensi Harpa gitu loh. Nah, tapi ternyata ini ada spoiler. Nggak cuma Harpa aja, tapi ada full tim musiknya. Orkestra atau tetap? Ya, soalnya aku pertama lihat, pergi kok Harpa atau ini apa enak ya. Ternyata itu ada spoiler. Full musik. Oke. Itu guys. Ngomong-ngomong soal konser di Jakarta, kalian masih ada kesempatan juga untuk bisa gratis guys. Tahu nggak? Karena ada kolaborasi dari Uniqlo dan One Piece memperingati ke-25 anime 25 tahun One Piece. Iya. Yeah. Dan tepat hari ini, Senin tanggal 22 ini, launching di Indonesia kaos-kaosnya. Iya. Yeah. Nah itu. Dan memperingati launching itu juga ada semacam giveaway. Jadi kalian beli 2 kaos, terus ikut submit gitulah. Nah itu ada chance untuk mendapatkan tiket. Pasti kamu mau beli nih kaos 2. Saya dilema beli gak ya? Sudah dilema. Ya itu guys, kalau ada yang ingin mencoba peruntungan, sekalian beli kaos One Piece di Uniqlo. Ya. Terus collab ini khususnya tahun ini ya, karena tahun ini kan juga berarti 25 tahun animenya. Nggak cuma di Uniqlo, tapi ada beberapa brand lain juga yang ada collab dengan One Piece. Cukup banyak. Salah satunya aku lihat ada di Miniso. Miniso? Iya. Baiknya aku baru tahu. Saya tak search ya, Miniso. Miniso One Piece. Jadi dulu kan mereka pernah bikin Marvel. Pernah tahu ya? Miniso Marvel. Iya. Jadi ada botol-botolan tema One Piece. Marvel. Nah sekarang dibikin ada One Piece-nya. Ini Miniso Indonesia? Atau Miniso luar negeri? Katanya Indonesia. Sudah berseliweran di FYP-ku. Kok di Instagramnya Miniso Indonesia nggak ada ya yang tema One Piece? Piye? Salah be. Ada. Di TikTokku keluar terus di FYP. TikTok? Soalnya aku ini sih nyari di Instagram. Nggak ada. Adanya BT21. Ya mungkin ada yang nge-tag. Belum ketemu. Produknya apa emang? Bentar ya, saya sambil browsing. Oh ya, selain Miniso, ada juga dari Indonesia. Tahi lalat. Oh ya. Ya itu. Dan pas Tahi lalat announce itu kayaknya ada kayak beberapa collab gitu. Cuman yang muncul baru Kopi Kenangan. Oh, iya. Kemarin kamu juga ada coba ya? Iya, udah nyoba. Bukan kopi juga. Ya latte gitu lah. Ada yang creamy apple apa gitu. Yaitu yang Tahi lalat. Harusnya nanti akan ada beberapa project lain ya yang collab bareng Tahi lalat. Cuman belum muncul. Terus ada satu lagi brand. Chat Time, tahu nggak? Chat Time? Ya. Kalau kamu buka Chat Time Indo, itu logonya udah ada topi jeranginya. Oh. Cuman belum muncul. Kayaknya akhir weekend ini deh.
baru dirilis. Banyak sekali ya brand-brand collab. Iya, boleh tuh. By the way, Sepatu-sepatuan juga ada kayak sepatu-sepatuan brand lokal. itu Johnson kalau nggak salah. Cuma itu udah dari kapan lalu. Dirilis Lumayan kayak. lama. Jadi aku barusan ngecek Johnson. Nah, sekarang Boku no Hero. Keganti lagi. Iya. Johnson bukan sih yang kapan hari One Piece. Oh iya, One Piece Johnson. Sekarang udah mereka bikin yang ini, My Hero Academia. Itu sih. Banyak sekali, guys. Miniso ketemu belum? Oh, bukan Miniso ternyata. Apa? Namanya, tapi kayak harusnya di Indonesia ini. Dia kayak Usopso, bukan. KKV. stationery. Bukan. Stationery. Tulisannya? Merek stationery-nya merek Deli, tapi katanya dijual di Miniso. Deli. Deli, D-E-L-I. D-E-L-I. Oh. Kayaknya pernah tahu buku gitu ya? Ya. Buku tulis. Ada buku tulis, stationery. notepad. Iya, ya. Iya, ya. Itu yang kayak basic banget. Saya ketemu tapi ininya mah. IG-nya Delia apa? Ya pokoknya adalah sekalian cari lah nanti. Ini kalau misalnya stationery kan nggak terlalu mahal nih. Tapi dia kan official license harusnya ya. Iya. Boleh nih kalau yang suka koleksi-koleksi merchandise One Piece. Kayak notebooknya ini mulai 13.000 di Shopee, guys. Iya, ya. Di Shopee-nya Miniso atau ada Deli sendiri? Deli official shop. Oke. Terus untuk tahi lalat itu, Bu, ternyata ini rumor ya, nggak tahu bener nggak. Kamu pernah lihat di tahi lalat, IG-nya itu kan kayak collaboration roadmap. Dia bikin kayak map-nya. Itu ada launch, collaboration launch, ada brand collaboration, ada special collaboration content, many more. Nah, di brand collaboration tuh dia kayak ada gambar minuman, terus gambar sepatu. Jadi bisa jadi ada produk sepatu juga yang collab antara One Piece dan tahi lalat. Oh. Gitu. Ya mungkin akan dirilis sebentar lagi. Kan tahun ini juga belum berakhir. Biasanya sampai akhir tahun masih ada launching lagi. Ya. Oke. Banyak sekali ya. Belum masuk topik nih. Ya. Jadi langsung aja kita mulai masuk ke topik. Oke. Ini kita langsung sambil buka IG One Piece Netflix ya, yang centang biru. Yes. Jadi sudah dari kita bahas beberapa minggu lalu. Juli awal kayaknya, atau akhir Juni itu sudah di-announce. Ya, akhir Juni. Ya. Cast dari One Piece Season 2. Dan ini cukup, cukup dirahasiakan sampai akhir Juni ini ya. Soalnya langsung dirilis resmi. Kalau dulu kan waktu Season 1 kan sempat bocor-bocor tuh sebelum di-announce secara resmi. Bocor tokoh utamanya maksudnya?
Ya siapa jadi siapa. Gak inget sih. Kayak paling pertama itu dulu tokoh cast utamanya 5 orang itu. Mereka kayak dibikin style poster One Piece itu. Terus setelah itu yang aku tahu ya official langsung Nggak, dulu tuh lupa kayak dari ini loh, bisa kan kayak spoiler dari IMDb. Itu biasanya ada cast-nya siapa-siapa. Episode 1, episode 2 gitu. oh, nah itu aku gak lupa. Jadi kayaknya sih emang sudah dengar kalau misalnya mulai produksi itu di bulan Juli katanya, itu sudah rumor yang tersebar itu. Nah, tapi mereka announce-nya mendekati tanggal itu kan berarti. Jadi yang di-announce ini kayaknya yang sekarang sedang syuting itu. Mungkin untuk beberapa episode pertama kayaknya. Jadi belum semua. Nah itu aneh. Lah Vivi kan episode pertama. Maksudnya setara dengan Mr. Tree. Bahkan sebelum Mr. Tree. Nah itu kita bisa, nanti kita coba bahas apakah itu ada perubahan plot atau gimana di live action-nya. Tapi yang pertama kita coba ini aja dulu, langsung reaksi cast yang udah di-announce secara resmi di ini ya, sosial medianya One Piece dan Netflix. Ya. Oke, jadi yang pertama ada anggota Baroque Works, mulai dari Mr. Tree dulu. Yes. Ini diperankan oleh David Dastmalchian. Aku nggak tahu nama orang ini aslinya, tapi sering lihat di film-film film-film blockbuster. Ini kayaknya yang paling mahal sih, tahu ya. Soalnya yang lain nggak kenal. Cuman dia yang kayak, oh iki ya. Banyak yang komen, wah David, serius iki, nggak main-main gitu. Bahkan sampai ternyata sebelum announcement itu, sempat ada podcast orang undang DE, terus sempat bahas One Piece. Yang kapan hari aku share. Ingat nggak? Iya. Ternyata DE agak wibu-wibu. Maksudnya nggak full wibu, tapi kayak kalau One Piece katanya DE baru mulai pas podcast itu beberapa bulan lalu. Itu berarti udah di kontrak itu, lagi mendalami peran. Bisa jadi. Oke, kita langsung ini aja, menilai ya, secara subjektif. Ya. David sebagai Mr. Tree, cocok nggak? Cocok, menurutku. Soalnya kayak DE ini kayak karakter dengan itu apa istilahnya? Dengan 1000 wajah. Kayak Meskipun apa nggak tahu pasti ya. Tapi dia pernah main di Polka Dot Man, Suicide Squad, terus jadi koncoy Ant-Man. Itu agak lupa sih. Pokoknya bagian ngelawak lah. Jadi kocaknya ada dan tampangnya serius, kayak cocok serius aja. Tapi kocak. Iya. Oke, aku juga setuju. David ini kalau secara fisik ya, aku sih nggak terlalu ingat filmnya atau dia memerankannya gimana. Tapi kalau secara look sih oke lah, kan tinggal di make up sama dikasih kucir 3 aja di atas. Ya, rambutnya sih. Oke. Tapi kalau Arlong bisa ini gampang lah ini. Oke, next. Ya. Cameron Johnson. Mr. Five. Iki menurutku cast paling sempurna di sini. Tanpa kamu perlu mau make up DE, dia apa rambutnya iki 100% vlog iki. Iya. Tinggal dikasih kacamata hitam sampai jaket tinggi. 5. Iya. Menurutku ini dapat nilai 5 dari 5. Mr. 5. 5 out of 5. Mantap. Ya itu. Perfect casting. Oke, tidak ada keluhan. Lanjut.
Miss Valentine diperankan oleh Sarah Jaslyn. Sarah Jaslyn. Cocok sih. Tapi tidak secocok Mr. Five. Tapi oke lah. Maksudnya pirangnya dapat apa? Kayak apa ya? Blonde ngono. Ya itulah. Ya. Terus kalau nggak tahu ya, kalau di anime atau manga kan Valentine kan modelnya kayak apa? Agak angkuh gitu kan modelnya. Kayak ya paham maksudmu. Iya. Kayak Soalnya kayak beberapa apa ya? case-nya ini aku nggak tahu filmnya. Mostly Iya ini benar. Emang bukan yang top ini sih. Tapi itu menurutku sih bagus bukan, sih, karena mereka memang mencari yang apa namanya, nggak harus belum terang bukan yang brand big name nama untuk besar. menjual. Kan kadang mereka pilih yang fanbase-nya udah gede nih supaya menarik penonton kan. Walaupun Ya. misalnya mungkin secara looks mungkin nggak masuk, tapi mereka kayak memaksakan gitu karena ini bisa menjual. Nah, tapi Ya, mereka kalau lebih itu mah, memilih rute yang satunya, yaitu memilih aktor-aktor yang mungkin belum seterkenal itu, tapi looks-nya minimal dapat lah. ya tidak seperti di film-film Indonesia Ya. pakai itu. Siapa misalnya? Pima baru. Kita pakai case yang sudah sukses. Iya. Miracle Number Cell. Semua pindah. Tahu tak? Iya. Kalau bisa beli lisensi film lain dan lagu, kenapa harus bikin yang orisinil? Cuap. Loh, tapi kalau kamu tahu Pima yang Thailand kan juga asli sing orang Banyak itu berapa orang, 3-4 orang itu kan emang dulu sering main bareng. Iya, tapi kan mereka bukan siapa-siapa saat Di itu. Fobia. Dulu tuh aku tahu mereka dari Fobia. Iya, mereka bukan siapa-siapa, sama kayak misal agak lain. Nah, formulanya kayak gitu. Iya. Dan kan ini beda. Kita beli lisensi film terus pakai aktor-aktor top langsung. So, kita jadi mengkritik ini. Lanjut. Oke. Lanjut. Kita ke Mr. Nine. Daniel Lasker. Yes. Oke, aku menurutku cocok. Nothing to complain. Soalnya yang ini kayak Miss Valentine, Mr. Nine. Soalnya rambutnya ini pirang-pirang gitu. Jadi cocok untuk Kaukasian. Jadi Mr. Iki cocoknya siapa? Lee Kwang Soo. Siapa? Mr. Nine. Oh, kalau itu versi Korea ya maksud? Iya. Iya, masuk juga. Nah, terus bicara soal Daniel Lasker sebagai Mr. Nine. Nah, ini dimana kita mulai bicara tentang episodenya ya. Karena kan ini Mr. Nine harusnya kan muncul bareng Vivi. Ya. Tapi Kak Vivi belum dimunculkan. Nah, Kak Vivi juga tapi sempat itu polemik juga itu. Nanti kita bahas lagi. Tapi kalau menurutku ini bukan tentang alur ceritanya. Ini tentang tokoh sentral, tokoh utama. Jadi mereka ini masih awal-awal nih mengumumin karakter ini dulu, apa istilahnya? Karakter pembantu. Ya. Secondary karakter. Untuk karakter-karakter utamanya kayak Vivi, Chopper, Crocodile, All Sunday. Kayaknya terakhir baru ini deng. Jadi ini kayak dikasih yang karakter
sampingan dulu. Oke, bisa jadi Menurutku sih begitu. gitu ya. Oke, kita lanjut ke pengumuman case berikutnya. Yang pertama ada Clive Russell sebagai Crocus. Ini juga kawakan ini, Clive Russell. Iya, aku nggak kenal, tapi baca-baca di komen baru tahu. Oh, pemainnya apa? This is Sparta ini. Hah? Sparta? Iya. Bukan pemainnya itu ya, Game of Thrones yang aku ingat. Kalau ada satu yang di Sparta itu siapa ya? Bukan ini dah. Nggak tahu. Saya tak coba browsing ini ya. Apa? Biografinya. Kalau Sparta kayak. Sparta ikut tak maksudnya? 300. Siapa? 300 itu yang main itu lah. Pas Pampres itu lah, bukan? Oh, bukan pemeran utamanya. Ini tak lihat di biografinya si Cliff Russell ya. Sebenarnya tidak ada film yang aku tahu. Film kelas 2 ini sih. Oh, ada di Sherlock Holmes. Di Sherlock Holmes-nya Robert sama? Robert Junior. Tapi tidak tahu jadi apa ya. Ya, sama Thor The Dark World. Tidak tahu jadi apa ya. Ya itulah guys pokoknya. Ya, tapi secara ininya, historinya cukup oke lah filmnya. Ya, kayak bapak-bapak bapak-bapak tua yang aneh. Oke. Untuk jadi Crocus cocok? Cocok aja. Ya, bisa lah. Oke. Juga nggak komplain sih, karena Crocus juga kan, ya kalau di awal kan memang kita belum tahu dia siapa, tapi kalau sudah tahu kan dia ternyata dulu anggotanya Goldie Roger. Tapi ini seru sih kalau ada versi mudanya nanti. Pas ceritain Roger, wah ini dipakai teknologi itu jadi mudah. Atau mungkin pakai case yang lain sama sekali, kayak Queen. Oke, kita next dulu. Brendan Murray sebagai Brogy. Brogy. Nah, dan ini juga kemunculan case Brogy ini ternyata mematahkan beberapa spekulasi kalau Little Garden akan di-cut. Yes, betul. Jadi Brendan Murray sebagai Brogy dan Werner Kotzer sebagai Dory. Ya, cocok sih. Cocok karena mau warna rambutnya ya. Yang satu jenggotnya pirang, yang satu rambut hitam dengan jenggot tipis hitam. Cuma kalau secara looks ya mungkin masih bisa lah. Cuma yang aku harus diperhatikan itu apanya, nanti apa pembawaannya bisa seperti Dory dan Brogy, karena kedua ini kan maksudnya ada kedekatan emosional, rivalitas ya. Terus mereka juga serius tapi santai ya, pembawaannya itu loh. Ya. Saya kalau lihat dua case ini tampangnya sih tampang serius semua, bukan yang ada bisa melawak gitu sih. Iya, secara tampang. Si Werner Kotzer ini ganteng juga dilihat-lihat. Saya bukan homo by the way. Bukan komen aja. Tapi dari segi umur mungkin agak beda jauh ya dibandingkan
Kalau kita bayangkan Dori sama Brogy ya. Beda apanya maksudnya? Kalau dari umurnya, kayak kurang senior gitu mereka yang dipilih. Enggak juga sih. Kalau dari umur kan memang suku Elbaf meskipun ratusan tahun, tapi kan setara sama manusia di masa ininya. Dewasa. Udah orang dewasa. Ya, kayak misal raksasa 100 tahun dibagi, ada formulanya, aku lupa berapa. 100 gitu. tahun raksasa sama dengan manusia 30 tahun. Kalau nggak salah sempat ada di SBS kok. SBS atau mereka yang sempat mention ke Luffy dan kawan-kawan. Karena 100 tahun kan kaget. Dan mereka sempat ngomong kalau rata-rata, maksudnya perbandingan umurnya gitu loh. Ngerti nggak sih, Mas? Ya. Kayak umur anjing dengan umur manusia gitu loh. Ya, semacam gitu. Jadi ya Dori Brogy belum, kalau dari umur manusia ya nggak tua itu. Masih usia dewasa lah. Belum senior. Oke, dan kita ke pengumuman case berikutnya. Ini termasuk karakter-karakter yang ini ya? Cukup penting. Ya. Yang pertama ada Smoker, diperankan oleh Callum Kerr. Ya. Oh, ini yang ini. Kita sih idolai cewek-cewek. Ya, iki the next Mihawk ini. Ya. Auranya dapat. Apa yang ada yang bilang terlalu muda untuk jadi Smoker. Kenapa, sorry? Ada yang bilang ini terlalu muda. Muda. Brewoknya tidak terlihat muda. Smoker kan memang tidak setua itu. Cuma rambutnya aja putih. Ya kita lihat apa dia bisa membawakan peran Smoker dengan baik. Oke sih so far. Menurutku sejauh ini castingnya kayak gak ada yang kayak song banget gitu loh. Yes, oke lah. Belum ada Nojiko. Mantap. Iya, itu rumornya Vivi itu. Oke, itu nanti kita ada bahas. rumor. Kita ke berikutnya yaitu Tashigi, diperankan oleh Julia Reward. Imba. Cocok. Tapi tidak cocok dengan masa kecilnya. Oh, kemarin aku ada yang ngepost dia di side by side sama Kuina. Tapi Tashigi bukan Kuina, itu yang harus diingat. Iya, tapi kan harus merepresentasikan. Kemarin tuh ada yang ngepost fotonya aktor yang ini, Julia Reward, sama aktornya si Kuina itu. Waktu masih anak-anak itu. Ada mirip-miripnya sih. Maksudnya itu seperti kayak dia ini kayak versi glow up-nya, kalau si yang Kuina kecil udah dewasa gitu. Nanti coba kamu cari. Iya, paham maksudnya. Kayak dulu kita di SD sing Dekil. ada yang ireng. Ya, mau ngomong takut dikira body shaming. Tapi setelah akil balik, loh, jadi putih. Jadi dikasih jamu-jamu biasanya. Baru belajar make up biasanya. Ya. Sebagai Tashigi, oke. Apakah kurang Asia nggak mukanya? Tapi biasanya ada keturunan katanya. Dari namanya sih tidak Asia, tapi face-nya Asia. Dia ada keturunan katanya. Filipina kalau nggak salah. Nggak ada Indonesia. Belum ada ya? Belum. Yang dinanti-nantikan. Oh, Cindo. Ada di Avatar. Iya.
Sopo jenenge lali aku itu. Rui Iskandar. Steven Wongso. Oh iya, kita kira Steven Wongso. Ternyata Rui guys. Oh, iya juga. Waduh tuh. Oke, lanjut. Piye kabarnya? Wapol diperankan Rob Coletti. Oke lah ini. Oh, masuk lah. Vibes-nya masuk ya. Dan kayak ada unsur-unsur Jack Black gitu. Iya. Rasa gak? Low budget Jack Black. Oke menurut. Cocok. Ya, tapi ya Edian balik ke ininya sih. Soalnya Wapol juga cukup karakter yang cukup aneh, unik aja. Ya kayak villain yang konyol-konyol kayak Bagi gitu. Konsepnya tuh. Dan apakah dia bisa membuat kita merasa sejengkel itu? Berarti gak? Waktu kita baca manga, nonton animenya, kita kan jengkel banget sama Wapol. Ya. Oke, dan ini so far, cast terakhir yang resmi diperkenalkan, belum ada lagi yang resmi ya, yaitu Taiko sebagai Dalton. Ya, oke sih. Nggak yang wow banget, nggak yang gak cocok. Oke lah. Ya, masih bisa lah. Ya. Ini termasuk tingkat yang oke. Tapi ini apa? Nah, ini seperti yang tadi di cast announcement yang pertama. Ini kan udah muncul nih cast yang akan muncul di Drum Island. Ada Wapol, ada Dalton. Jadi buat kita bertanya, kenapa yang lain tidak di-announce? Kayak Chopper atau Dr. Kureha atau Hiruruk. Kalau Chopper. Jadi sekarang itu ada yang berspekulasi itu ada hubungannya dengan plot. Mungkin ada yang dirubah. Chopper tidak ada. Oh. Tidak mungkin Chopper tidak ada. Karena di ending season 1, announcement ke season 2, Oda sendiri yang gambar dan mengucapkan. Sampai bertemu di season 2, terus dia gambar Chopper. Ingat nggak? Jadi tidak mungkin Chopper tidak ada. Karena tokoh utamanya di terakhir, yang nggak tahu adalah Hiluluknya kemana. Nah itu. Apakah tidak ada flashback? Harusnya ada ya. Tapi sampai kalau nggak ada, itu akan mengulang East Blue. Kayak ceritanya Usopp dipangkas habis sampai Usopp menjadi karakter yang pointless. Tidak berkesan. Ya. Kalau itu terjadi ke Chopper akan menjadi karakter pointless lagi. Harusnya ada lah. Meskipun dipersingkat. Ya. Dan kenapa Dr. Hiluluk dan Dr. Kureha belum ada? Karena belum fix. Sama seperti rumor-rumor belakangan ini. Dr. Kureha. Ya, ternyata ada yang udah bilang confirm kalau si Jamie Lee Curtis nggak bisa jadi Kureha. Nah, karena itu. jadwal syutingnya bentrok. Dia sudah kontrak dengan Disney untuk Freaky Friday 2. Apa itu Freaky Friday? Gak tahu. Dulu ada film orang ibu bertukar tubuh dengan anaknya. Freaky Friday. Oh, 2003. Ya. Ini Lohan. Iya. Oh, ini sama si itu deh. Atau mungkin itu alasan aja. Jadwal bentrok. Padahal sama tim castingnya. Jangan rekrut pendukung Israel. Who knows? Ya. Nah, terus dari percastingan ada lagi berita
Si siapa namanya? Alvida. Udah kurus. Oh, iya, sempat ada yang share foto dari Instagramnya. Siapa namanya? Bentar kita cari ya. Alvida live action. Nama aktornya ya. Iya. Ilia Isorelis. Ya udah kurus. Ilia Isorelis Paulino. Dan dia sekarang lagi di Afrika Selatan katanya. Kemungkinan lagi syuting. Soalnya dia ada foto sama Jacob. ya. Emily. Kan dia dilihat-lihat jadi cocok jadi itu. Miss Goldfinger. Iya. Golden- Foto terakhir loh. Miss Golden Finger. Jangan-jangan dia cast sebagai itu. Bisa jadi. Soalnya ini salah satu prediksiku atau asumsiku. Kayaknya di Lockdown musuhnya bukan Bagi dan Alvida. Prediksiku ya. Jak foto ambil Peter 5, cuy. Baru lihat ini, scrolling. Siapa lagi? Emily Jacob. Baru itu. Sudah muncul berarti. Jangan-jangan dia muncul sebagai double finger. Berarti Sama kayak Alvida Slime pakai orang lain. Prediksiku Alvida tidak muncul di sini. Season 2 nggak muncul. Prediksiku ya. Jadi ini dia perannya kayak voice actornya Mr. 2 sama Frankie. Kan sama ya, orang yang sama. Nah, ini versi orangnya, dia kan memerankan jadi dua karakter yang berbeda. Keren kan konsepnya? Ya sih ketemu ya. Pemikiran ini multiverse. Ya bukan multiverse. Buktinya voice actor Mr. 2 sama Frankie bisa. Jadi dua peran. Itu kan suara. Misalnya inilah aneh ya. Misalnya di film A. Atau di satu film misalnya. Nah, orang A ini main jadi aktor satu main jadi orang A. Terus misalnya di film itu dia mati. Tapi terus dia lagi main jadi orang B. Tapi orang yang sama. Loh, ini kan tadi udah mati. Gitu. Kamu tahu filmnya Eddie Murphy yang pemainnya dia semua? Dr. Dolittle. Bukan, Dr. Dolittle kan yang sama dokter. Oke, aku pernah film DE itu karakternya DE semua, anak sing cewek apa ibu-ibu gendut. Pernah tahu? Iya. Ya itu maksud. Ya, lah. Itu kan hanya asumsi-asumsi liar. Tapi ini spoiler yang sangat ya. Dia foto ambil Mr. Five gitu. Jadi penasaran Mr. Five aku. Ya, kita wait and see aja lah. Ya. Terus dari dunia percastingan lagi yang cukup rame atau ribut itu castnya Vivi. Banyak yang boikot-boikotan gitulah. Bukan boikot sih. Karena apa? Komplain. Karena rumornya kan Vivi akan diperankan oleh orang India. Sebenarnya oke sih. Maksudnya aku nggak komplain soal rasnya ya. Tapi kembali ke warna kulitnya kali. Kalau terlalu gelap jadi aneh. Sama kayak Nojiko. Kulit gelap tapi kayak sengaja disemiri gitu. Dikasih warna biru. Kecuali orang India yang kulitnya emang terang. Kayaknya masih lebih masuk gitu. Ya. Kalau yang komplain sih mereka berharap itu Vivi diperankan oleh yang orang Arab.
atau Mesir. Ya. Ya sebenarnya Penting nggak nggak penting. Maksudnya orang awam nggak terlalu bisa membedakan apa ya, sama kayak kamu membedakan orang Cina, orang Gini Jepang. loh, kalau misalnya Selama di One Piece itu, kalau si orang itu aja bisa jadi Nojiko, then you can be anything, man. There's nothing holding back. ya juga ya. Bisa jadi bencana berarti. Terus Ace. Ingat Mbak Ace? Iya. Yang semua kontennya dia bikin jadi Ace. Iya. Agak sedikit modelannya alisnya tebel. Ingat gak namanya? Lupa, tapi aku tahu. Dia sekitar cosplay Ace. Iya, kayak sih. Kayak terlalu obses. Sama Robin. Tahu nggak Robinnya? Aku lupa kapan hari sempat ada rumor-rumor di follow sama siapanya One Piece Netflix itu. Ya itu. Ingat nggak? Ya. Tapi bukan Rusia. Iya. Nggak tahu. Tapi ya bule-bule gitu. Dan aku lihat sih oke itu. Oleh Ayu masuk aja sebenarnya. Ya kalau kita sih nggak terlalu penting lah. Yang penting looks-nya masuk aja ya. Nggak jomplang. Iya. Ini mau bahas ini enggak? Alur episodenya. Atau kita bahas video-video yang udah dirilis sesudah casting ini. Video dan konten-konten. Oke, kalau ini sudah terlalu panjang, mungkin kita bahas next episode aja. Atau ada updatean baru. Oh. Berarti ini udah. Kamu nanggung nih sekalian. Yang waktunya adlib dulu masuk. Silakan. Tap in. Apa dulu? Oh ya. Paham. Nah ini kan mumpung lagi hype guys. One Piece live action mau memasuki season 2. Kalian tahu nggak ada figur dari One Piece Netflix juga ternyata yang udah rilis. Dan based on season 1. Nah itu seri WCF dari One Piece tuh kalian bisa dapetin di EMF Shop. Ada di Shopee dan Instagram guys. Jadi itu kalian bisa beli satu set lengkap dan pasti original dengan harga terjangkau. Itu ada semua ya, 5 karakter utama ya? 5 karakter utama dan 3 karakter villain utama. Sama kapal sama Denden Mushi. Itu bisa kalian dapetin di EMF Shop, linknya ada di bio guys. Dan itu. Kalau kalian mau dapat diskon ekstra. Oh ya. Follow terus EMF Shop ya. Bisa di Instagram atau di Shopee. Kalian follow Shopee-nya karena akan ada live. Jadi live shopping itu dengan ada voucher yang bisa kalian dapatkan. Jadi bisa ekstra diskon lagi guys. Itu khusus waktu live ya? Ya. Dan kemungkinan saat live itu bisa juga ada kita juga guys. Jadi kita bisa bahas-bahas One Piece juga secara live. Ya, sambil ngobrol tanya-tanya, mau ya cerita-cerita lah, boleh. Ya, soal One Piece live action, One Piece episode terbaru, chapter terbaru aku belum ikutin. Ya itu. Oke, jangan lupa follow guys. Oke. Ini kita bahas lanjut aja sekalian. Oke. Kalau ini 2 post setelah cast ini, mereka udah bikin video konten yang announce kalau syutingnya sudah dimulai. Ya. Tanggal 1 Juli kemarin. 1 Juli. Ya.
Jadi mereka keren sih videonya. Kayak mereka digambarkan berkumpul dari berbagai belahan dunia, berkumpul di Cape Town untuk memulai syuting season 2 ini. Mantap. Yes. Kalau misalnya ini bagus karena apa? Kalau kita lihat anime atau manganya, itu kan kita merasa attach sama karakternya ya, karena chapternya cukup banyak. Beda sama live action. Kalau live action dipersingkat, kita cuma nonton satu season cuma 8 episode kelar. Nah, terus, caranya supaya kita bisa attach sama mereka. Nunggu 2 tahun lagi baru bisa nonton lagi. Ini katanya paling cepat rilis pertengahan 2025. Ya, karena episode yang sedikit kan kita susah untuk attach sama mereka. Sama seperti di manga atau anime. Nah, ini caranya mereka bikin konten-konten kayak gini. Para cast utamanya nih ngumpul, ngerti nggak? Ya, supaya kita juga ingat terus. Wah, habis ini gitu. Nggak putus gitu loh. Iya, kayak kita, wow keren, wow mereka lagi ngumpul nih, wow mereka lagi kayak misal di manga atau animenya, ya animenya ya. Kadang filler itu kan kayak mereka lagi ngapain di kapal, lagi bersenda gurau, nah kayak gitulah. Ada filler-filler yang mengisinya. Ya. Mantap. Dan di post yang foto ini, itu ada draft kayaknya. Draft script episode pertama di season 2. Judulnya yaitu The Beginning and the End. Yes, sudah pasti ini adalah Lockdown. Ya, Lockdown. Dan kemarin ada yang share di Twitter, itu ada bocoran setnya Lockdown. Belum nemu aku kayaknya. Jadi full satu kota gitu. Enggak, itu cuma kelihatan ada gapuranya gitu. Gapura Lockdown. Ada yang compare set by set sama yang di anime. Depannya. Ya, tapi kayaknya syutingnya mungkin dalam studio. Jadi ini yang kelihatan dari luar. Oh, ini lagi tak googling. Mereka bikin bangunan ini toh. Bangunan sama panggung eksekusi. Iya. Lah, ini mah dari yang episode 1 season 1 dong berarti. Mungkin detail di sana. Gila sih. Bukan panggung. Yang kemarin bocor itu cuma ininya aja. Apa namanya? Belum ketemu aku. Kapan namanya? Iya, Lockdown. Belum ketemu. Terus ini kita juga bisa lihat ini ya. Alat-alatnya, atau maksudnya properti-propertinya ini. Ya. Topi jerami kan udah jelas ya. Kompas. Sayangnya kompasnya bukan Lockpost ya. Iya, masih kompas biasa. Ini kayaknya yang coklat ini kayak alat merica itu deh. Mewakili Sanji. Pedangnya salah satu pedang legendaris yang dapat di Ponmatsu. Aku nggak hafal sih. Yang warna merah apa namanya? Tendai Kitetsu. Ya itu. Yang terkutuk bukan itu? Ya. Nah ini mantap. Sama Google-nya Usopp. Yes. Yaitu mewakili kelima kru. Oke. Itu yang kita bahas. Bersambung ya. Next kita bahas setelah ada pengumuman cast utama ya. Oke. Nanti sama ada rumor-rumor apa lagi kita akan bahas di episode berikutnya. Sekalian aku pengen bahas itu sih. Struktur episodenya nanti. Boleh. Apa yang kira-kira akan di switch atau yang akan digabung gitu. Kayak yang dihilangkan atau ditambahin. Ya, tadi aku pengen bahas itu sih. Tapi next time ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Denden Podcast sampai akhir. Jangan lupa support kita dengan cara like, comment, subscribe, follow,
dan belanja di IMF Shop. Yes. Saya Hendy dulu. Saya Hans. Sampai ketemu di Dedan Podcast berikutnya. Sudah. Oke, stop recording.